Oke bro, pagi-pagi ini udah ada kerjaan saja ini nyervis juga ini. Nah, aku sebenarnya mau buat jam tangan ini, tapi tak buat selingan aja. Nanti kalau udah launching tak jual gitu. Jadi mereknya pun bisa menyesuaikan. Nah ini kasusnya sama ya, kayak jam yang pernah saya kemarin ada yang lihat videonya, terus punya jam yang sama, dia ingin merubah jam hitam ini menjadi warna itu tembaga karena lebih akustik ya, lebih klasik ya, lebih klasik. Oke, sebelumnya ini juga aku harus memperbaiki part-partnya ini gini guys ya, sudah kayak gini. Ini teman-teman ini yang punya bisa lihat ini juga gini, nanti aku lem juga, dan ini kayak gini. Ini sih nggak usah ya. Oke, tak lepasin dulu aja. Tak lepasin dulu aja. Nah ini guys, sambil ngopi dulu guys pagi-pagi ini guys. Ngopi, ayo ngopi guys. Untuk merubah casingnya ini, membersihkan casing itu biasanya untuk casing-casing yang bulu kayak gini ya gitu, casing-casing yang bulu kayak gini tuh, ini seperti ini tuh dibersihkan dengan cara mengelupas cat bagian luar ya gitu. Jadi untuk jam tangan ini sebenarnya ada 2 lapis warna ya gitu. Ada cat dasar. Cat dasar itu biasanya berupa putih, abu-abu atau apa. Nah, kalau untuk jam tangan itu biasanya warnanya warna tembaga. Nah, gitu. Umumnya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngecat kan nggak mungkin satu warna itu aja, enggak. Ini 2 warna. Ini kita, waduh, udah kayak gini guys ya. Nanti kita harus panaskan dulu ini. Nah seperti ini guys. Di mana ini tempatnya? Pekerjaan tukang servis ya, pagi-pagi nyervis guys. Gitu enak kayak gini saja, anggap saja santai. Ini mesinnya kayaknya nggak apa-apa ini. Ini kemarin lihat konten saya ya, terus punya jam yang sama gitu. Akhirnya dia mau bikin yang sama gitu, karena dilihat lebih keren, lebih nyeni gitu. Lebih gimana ya, lebih mempesona istilahnya seperti itu. Ini kawat saya juga, aku pertama menggunakan kawat yang ini dulu aja lah, yang silver ini sudah mau habis kawatnya ini. Oh aku lupa guys, sebelumnya ini harus dikasih kertas atau bisa menggunakan solatif kayak gini guys. Nah gitu, kalau nggak punya solasi kertas kita bisa menggunakan solasi kayak gini. Nah kita bisa mendobel 2 kali solasinya. Oke. Nah seperti ini.
ratakan dulu. Nah, gitu seperti ini guys. Kita bisa mendobel dengan solasi 2 kali kayak gini ya. Lalu kita bisa memotong. Nah, setelah kita kasih solasi, itu fungsinya untuk apa? Nanti saat terjadi pembersihan tuh kaca tidak ikut tergores. Gitu. Fungsinya hanya itu. Karena kita adalah tenaga servis profesional, meskipun amatir pura-pura profesional gitu. Singko Bangosir pura-pura jawara gitu, padahal kita amatir gitu. Kita pura-pura profesional saja guys ya, gitu. Seperti ini. Nah, ini. Ya. Aduh, ini kok kurang guys. Itu. Nah, kita buang. Nah, seperti ini. Kita hilangkan dulu, hilangkan. Nah, ini yang kemarin bintik-bintik itu langsung hilang kayak gini. Ini ngecat ini kayak ngelupas ini tuh sebenarnya enaknya kalau sudah benar-benar ada buluk ya, itu enak. Kalau kayak gini agak lama sih. Oke, Dimas Diajeng sekarang ini udah proses finishing ya. Ini sudah proses pengelupasan cat bagian luar. Nah, untuk detailnya itu sudah tak buatan konten itu sama mekanisme sama yang kemarin gitu. Ini untuk pemasangan, sekarang tinggal pemasangan kacanya dilepas ya, itu detailnya bisa playback kembali ke daftar putar cara servis jam tangan. Nah gitu.
Oke, kita mulai pemasangan finishing kaca ya. Aduh, ini aku harus menggunakan dua sisi ya gitu. Nah, sebelum tak kasih cat ya, itu ini keterangannya di sini. Kemarin aku mungkin nggak ngasih sempat kasih keterangan ya gitu. Itu ini dikasih ini dulu minyak ini seperti ini, kasih apa air apa gitu tuh. Minyak rambut juga bisa gitu, mekanismenya tuh enak. Minyak rambut mekanismenya sama gitu, yang penting nanti tidak lengket di ini, fungsinya tidak lengket di body jam gitu. Maksud saya itu jangan takut nanti yang dalamnya kan kena, ini kan kena toh, kena minyaknya itu. Jangan takut nanti setelah pemuaian, pembakaran, pemanasan, minyaknya hilang, diganti lem yang meresap ke dalam. Oke, Dimas Diajeng kita mainkan gitu. Enaknya jadi tukang servis itu seperti ini gitu. Kerjaannya main otak gitu, karena makanya di sini aku yang lebih dominan mengajarkan cara pola berpikir gitu, dan mekanismenya sama kayak kehidupan gitu, harus berpikir terlebih dahulu. Oke, karena ini meresap ya, kita pakai yang tidak meresap saja, sisi yang tidak meresap, berarti menggunakan ini ya, ini sisinya tidak meresap. Nah gitu, itu juga mekanisme ini. Kok aku sering ngomong mekanisme terus, kenapa? Karena aku memang di sini mengajarkan mekanisme lah. Mekanisme itu apa? Itu sudah tak terangkan di konten-konten sebelumnya gitu. Teman-teman bisa playback kembali karena itu saling terhubung, saling terkait gitu. Terus jam tangan ini adalah menjadi objeknya gitu. Jadi kehidupan ini tuh bervariasi sesuai channelnya ini, yaitu ada pedagang juga, itu pedagang event gitu. Nanti objeknya ya bisa beda-beda lagi tergantung catatan hidup saya ini alurnya kemana gitu. Itu melalui satu tema. Kalau misalkan besok aku tiba-tiba safit pesawat terbang, ya berarti nanti temanya ya pesawat terbang gitu. Kalau misalkan gitu, tapi kayaknya nggak mungkin karena nggak ada berhubungan. Ini cuma sebatas contoh. Oh, yang mengenai jendela wali sendiri, itu jendela wali itu tak ambil dari kata apa gitu. Saya orang Demak, kota wali gitu. Yang pertama itu planning istilahnya pertama, dan yang kedua nama saya sendiri juga wali ya gitu. Jadi dulunya channel ini tak buat Raja Wali atau apa gitu, itu tak ambil dari nama saya, Kakul Wali ya gitu. Jadi semua itu ada peribahasa kata-kata itu biasanya secara logika kita kemainnya karena kita akan belajar visio apa itu hypnoselling, nah, itu belajar kata-kata juga. Kalau di bahasa Indonesia itu ada juga yang namanya apa itu majas ya, majas juga peribahasa, metafora atau apa gitu. Jadi zaman dulu gitu, kayak orang Jawa itu memanggilnya apa itu kaos dalam itu dengan sebutan seporot. Kaos dalam itu seporot kalau orang Jawa itu. Nggak tahu kalau yang lain, aku belum tahu. Kasih tahu, mungkin teman-teman bisa komen dulu di sini. Seporot gitu.
kok dinamakan Sporot ya, mungkin ya dari pertamanya itu ya keluarnya kata spot gitu. Jadi orang Jawa lesannya nggak bisa, jadi dibacanya Sporot. Sport kan sport kan gitu, dibacanya Sporot. Sehingga sekarang positioningnya kaos dalam ini itu menjadi kata Sporot. Contohnya seperti itu. Ya kalau teman-teman memiliki brand atau apa gitu, kayak Honda contohnya, Honda itu kan semua orang pada zaman dahulu meskipun mereknya Yamaha Fish Air kan, dia memanggilnya Honda Fish Air, bukan Yamaha Fish Air. Itu motor, maksudnya itu motor gitu. Jadi image-nya itu sudah kena, positioningnya itu udah dapat gitu. Berarti kalau motor berarti ya Honda gitu. Zaman dulu itu seperti itu. Karena sekarang literasi ilmu pengetahuan itu semakin maju, berkembang, orang-orang tahu bahwa itu adalah Yamaha, tergeser. Nah sama ilmu apa itu, semua keilmuan juga sama kayak dulu gitu. Contohnya kayak orang nyapi sendiri dalam religi juga diterangkan, maupun dari Samawi maupun arti itu juga diterangkan tata cara menyapi itu. Karena sumber keilmuan zaman dulu itu nggak ada, jadi ada tata caranya, dibuatlah tata cara seperti itu. Sekarang tata cara seperti itu nggak masuk guys, pakai ini itu, pakai mantra, pakai ini, pakai apa itu, batu-batu. Beda lagi sekarang. Kalau aku kemarin tata caranya cuma tak pakai pil domek bu ya, pil domek yang pahit. Itu udah mari. Kalau misalnya kayak dukun-dukun atau apa itu udah sesuai anjuran Nabi ya kan gitu misalkan itu minta amplopan atau gimana gitu, beda literasinya. Kalau dulu memang ada caranya, sekarang ada. Semakin berkembangnya ilmu, pola pikir manusia juga semakin lebih maju gitu. Makanya jadi kayak orang-orang yang sudah belajar gitu takut gak laku kan gitu, kayak apa penceramah sama. Jadi kita harus berpikir logis ya gitu, berpikir logis. Gak ada seperti itu, gak ada. Semua keilmuan tuh semakin lama itu semakin berkembang, semakin cerah pemahamannya. Meskipun saya yakin itu sampai misalkan teman-teman cara menyapi sampai dikasih 1000 kendi atau 1 galon air itu nggak bakal bisa kalau memang sudah umurnya, itu paling jarang gitu. Berusaha kalau aku kemarin 1 kali tak kasih pedomek ada, anak udah nggak mau, nah udah gitu aja gitu. Kalau misalkan kita kurang yakin ya bisa tambah dengan doa gitu. Kalau tergantung, kalau misalkan orang Kristen atau orang apa itu Hindu biasanya kan om gitu, itu sama mekanisme kayak Bismillah atau Haleluya gitu, terserah sesuai keyakinan teman-teman gitu. Karena mekanisme keilmuan sekali lagi adalah universal, semua saling terkait gitu. Kok nyapi kok gitu, karena di zaman nyapi itu ya gimana, karena mungkin keilmuannya ya berdasarkan wahyu. Mungkin di zaman dulu kan seperti itu, orang-orang zaman dahulu berdasarkan wahyu ya, dia ya datanya sumbernya dari wahyu itu. Kalau sekarang sudah penelitian, sudah ke pemikiran yang realistis, real gitu. Oke, kalau ini kita diamkan, itu kita bisa tambah ini lagi, minyak lagi kalau misalkan itu. Terus pesan saya lagi itu jangan langsung datang ke dukun-dukun yang alternatif kayak gitu. Jangan, nggak boleh, karena sudah ada wadahnya sendiri. Sekarang itu ada yang namanya adalah kedokteran. Nah, itu sudah fokus di bidang pengobatan. Kecuali kalau dokter nggak bisa, atau kalau misalkan sekarang nggak punya uang kan teman-teman bisa urus BPJS gitu. Kalau misalkan dokter tidak bisa, udah nggak sanggup, kita bisa mencoba ke alternatif. Namun juga ya pilih-pilih, dipikir apakah cara pengobatan itu logis gitu. Kalau nggak logis ya tidak usah, karena akan menjadi madorot sendiri.
Jadi pola pikir tentang hal-hal yang kepingnya serba instan hanya dengan doa atau yang itu mengkerdilkan pola pikir, mengkerdilkan pengetahuan. Semua itu dipikir terlebih dahulu sebenarnya. Kita di sini ya harus menghargai semua agama, dihargai ya gitu. Karena belum tentu yang kita yakini juga benar gitu. Kita meyakini sesuatu karena ini dari turunan, bukan dari berdasarkan pemikiran sendiri. Kalau misalkan ada dilahirkan di Kristen maupun Hindu, nggak mungkin Anda menganut yang Hindu menganut Kristen, yang Kristen menganut, nggak mungkin, karena Anda masih turunan-turunan gitu. Belum sampai berpikir kenapa aku harus memilih ini, nah, itu tidak berpikir segitu. Jadi yang Anda yakini, yang Anda fanatik itu nggak boleh seperti itu. Aku nggak suka. Tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman Jendela Wali ini. Terus yang ini, untuk yang ini mekanismenya udah tak kasih tahu kemarin, teman-teman bisa playback kembali. Kita bisa menggunakan lem, lem pakai lem ini. Beda lagi lemnya. Kalau tak kasih lem patol, dia lem tadi yang lem Cina atau Alteco tadi itu keras itu akhirnya patah, gitu karena dia sifatnya lentur. Itu kembali ke kemarin pengetahuan tentang sifat. Jadi aku waktu kecil juga gitu guys, disapeh menggunakan air ya sampai 10 kendi ya, sampai perut saya kembung ya tidak bakal bisa gitu. Ya, akhirnya bisa tadi ya kasih obat itu zaman sekarang yang berpikir culture ya dibawa, namun nggak sampai sefanatik itu. Kita menggunakan logika, ada tempatnya. Kemarin tuh waktu aku di rumah sakit juga hal-hal culture seperti itu, mistis begitu, itu banyak banget di rumah sakit. Jadi orang-orang itu tidak hanya mengandalkan dokter gitu, jadi masih juga mengandalkan dukun A, dukun B, mbah A, mbah B ya gitu. Itu sebenarnya gimana ya, aku mau nggak sependapat, itu haknya mereka gitu. Aku prihatinnya tuh di situ. Mungkin kontribusi saya terhadap hal-hal seperti itu ya di sini gitu. Jadi di sini kan teman-teman bisa menilai sendiri, tapi tak kembalikan ke teman-teman sendiri. Kontribusi saya di sini, di channel ini gitu. Mungkin mulai di sini aku bisa mengutarakan unek-unek saya tentang kehidupan. Itu penyaluran saya gitu. Yang mau mengambil ilmu selfie jam tangan ya monggo, begini ilmunya gitu. Kalau mau mengambil hal lain ya juga monggo. Kita bervariasi, karena kembali lagi saya di sini mengajarkan pola pikir, mindset gitu. Kita itu enggak primitif gitu.
Kalau di zaman Nabi dulu itu kalau mau sunnah benar-benar sunnah, Nabi dulu perang, logikanya di situ perang. Nah, gitu. Ya, teman-teman nggak perang berarti nggak ikut sunnah, ambil enaknya saja berarti ya gitu. Ya tadi itu zaman itu setiap zaman perubahan, ada perubahan. Nah, di situ. Gitu. Tinggal kita keringkan guys ya, ini tinggal kita keringkan gitu aja. Nah sekarang udah jadi ini untuk apa itu mekanisme pengeleman, kita bisa menggunakan pencabut kayak ini yang kemarin tadi sudah ya, itu sudah ya, yang penting tahu mekanismenya itu. Yang lainnya juga menggunakan sistem kayak gitu ya, itu tidak saya tampilkan karena cukup cuplikannya saja, itu teman-teman itu sudah mengetahuinya. Namun harapan saya itu ya jangan setengah-setengah nontonnya, itu dipahami betul, terutama mekanismenya dipahami dengan cara dipikir, bukan hanya dilihat. Oh berarti itu nanti bisa begitu ya, gitu. Nah ini untuk mesinnya itu. Ini kita pasang dulu sebentar, gitu aja guys. Kalau ini jargon dari apa itu humornya Mbah Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur gitu. Ini gitu aja kok repot amat aja nggak repot gitu gitu, enak ya rasanya. Itu jargonnya itu seperti itu, gitu aja kok repot amat aja nggak repot gitu. Sebenarnya itu cuma gitu aja kok repot gitu. Itu di situ lalu ada komedian. Komedian ini melanjutkan sehingga terjadilah komposisi jargon yang sangat unik seperti ini. Gitu aja kok repot amat aja nggak repot gitu gitu, jadinya seperti itu. Nah ini bisa, ini tadi tak solasi ya ini ya. Ini jadi guys ya, gitu. Kita tinggal menerapkannya. Oh ini ya yang tadi kemarin belum sempat saya kontenkan. Nah di sini ini biasanya dol bagaimana itu sudah tak kasih tahu mekanismenya, perbaikannya seperti apa, itu sudah tak kasih tahu. Tinggal seperti ini kan tadi set. Nah gitu saja, satu berapa, kasih dua atau tiga nggak apa-apa, tiga lebih bagus, empat lebih bagus, dua gitu. Jadi nggak perlu ginikan semua, itu nggak perlu. Kalau ada biasanya tukang servis seperti itu aku juga nggak tahu, tapi kalau kayak gitu salah. Nah ini sudah kencang. Oh ini belum kencang, nanti itunya itu belum banyak gitu. Yang penting ini kita pasang dulu, yang penting tahulah mekanismenya seperti apa, itu udah tahu gitu. Jadi kali ini kita pasang guys.
ini kencang ya, ini juga udah stabil. Nah, gitu. Nah ini tinggal PR-nya ini yang bawah ini itu mudah lepas. Tadi intinya mekanismenya itu seperti itu. Nah ini udah, saya rasa sudah cukup. Nah ini udah, bunyi tek itu enak, itu berarti rapat banget. Nah, gitu kalau sudah bunyi tek itu udah rapat banget. Nah seperti ini guys, jadi oke, tara gitu, kalau saya bilang itu gitu, tara gitu.